Misteri Sundel Bolong dan Dendam yang Tak Terbalas. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, ada sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan dan dikenal sebagai tempat terkutuk oleh penduduk setempat. Rumah itu terletak di ujung desa, di dekat hutan bambu yang lebat, dan tidak ada yang berani mendekatinya setelah matahari terbenam. Penduduk percaya bahwa rumah itu dihantui oleh arwah seorang wanita yang dikenal sebagai Sundel Bolong, hantu wanita dengan punggung berlubang yang penuh dengan dendam. Puluhan tahun yang lalu, rumah itu adalah milik seorang wanita bernama Ambar. Ambar adalah seorang penari yang terkenal di desanya. Kecantikannya memikat banyak orang, termasuk seorang lelaki kaya bernama Wirya yang berusaha keras memenangkan hatinya. Namun, Ambar sudah memiliki tunangan, seorang pemuda desa yang bernama Rama. Mereka berencana menikah dan memulai hidup bahagia bersama. Namun, cinta bertepuk sebelah tangan membuat Wirya dipenuhi kebencian. Ia merasa bahwa harga dirinya direndahkan oleh penolakan Ambar. Pada suatu malam yang naas, Wirya, bersama beberapa anak buahnya, mendatangi rumah Ambar ketika Rama sedang bekerja jauh. Mereka menculik Ambar dan membawanya ke sebuah tempat sepi di tepi hutan, dekat sumur tua yang kemudian menjadi saksi bisu dari tragedi itu. Di sana, Ambar diperlakukan dengan sangat keji. Ia diperkosa, dipukuli, dan diperlakukan tidak manusiawi oleh Wirya dan anak buahnya. Dengan kejam, mereka meninggalkan tubuh Ambar yang sekarat di dekat sumur, berharap bahwa tidak ada yang akan menemukan mayatnya. Ambar, dalam penderitaan yang luar biasa, merangkak ke tepi sumur, memohon ampun kepada Tuhan, dan bersumpah akan membalas dendam kepada mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Namun, hidupnya berakhir dengan tragis di tepi sumur itu. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan tubuh Ambar yang mengenaskan. Punggungnya terluka parah, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam tubuhnya. Mereka menguburkannya dengan cara sederhana, dan tidak ada satupun yang mengetahui detail dari kejadian mengerikan yang menimpa Ambar. Namun, kematiannya yang tidak wajar mulai membawa teror ke desa itu. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, penduduk desa mulai mendengar suara tangisan dan tawa lirih yang datang dari arah sumur tua setiap malam. Suara itu terdengar seperti suara wanita yang sedang menahan sakit dan marah. Orang-orang yang berani mendekat mengaku melihat sosok wanita bergaun putih, dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, berdiri di tepi sumur. Sosok itu sering terlihat menggendong sesuatu yang menyerupai bayi, tetapi ketika mereka mendekat, bayangan itu menghilang dan digantikan oleh aroma busuk yang menusuk hidung. Tidak lama setelah itu, mereka yang terlibat dalam tragedi kematian Ambar mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Satu persatu, anak buah Wirya mengalami kematian yang misterius. Ada yang ditemukan tenggelam di dalam sumur dengan ekspresi wajah penuh ketakutan, ada yang mati mendadak dalam tidurnya dengan luka-luka aneh di punggung mereka. Wirya sendiri mulai dihantui mimpi buruk setiap malam. Ia bermimpi tentang Ambar yang menatapnya dengan mata penuh dendam dan wajah tersenyum lebar, menampakkan deretan gigi yang tajam dan mengerikan. Wirya semakin tertekan dan merasa ketakutan. Setiap malam, ia mendengar suara ketukan di pintu rumahnya, tetapi setiap kali ia membukanya, hanya ada angin dingin yang masuk ke dalam. Ia mencoba meminta bantuan dukun untuk mengusir arwah Ambar, tetapi setiap dukun yang datang selalu menemukan ruangan penuh dengan bau busuk dan jejak-jejak tanah basah, seolah-olah ada yang berjalan keluar dari sumur dan memasuki rumahnya. Pada malam Jumat Kliwon, malam yang dianggap paling angker oleh penduduk desa, Wirya memutuskan untuk bersembunyi di dalam rumahnya dan tidak keluar sama sekali. Ia menutup semua jendela dan pintu, berusaha melindungi dirinya dari apapun yang ia percaya akan datang mencarinya. Namun, suara ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan disertai dengan suara tangisan bayi. Ketakutan membuat Wirya memberanikan diri untuk mengintip melalui celah jendela. Di luar, ia melihat sosok wanita bergaun putih, rambutnya terurai menutupi wajah, berdiri di halaman rumahnya. Ia menggigil melihat sosok itu. Perlahan, wanita itu mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajahnya yang dipenuhi luka, dengan bibir yang tersenyum lebar, senyum yang tidak manusiawi. Rambutnya yang basah meneteskan air berwarna merah. Namun yang paling mengerikan adalah saat wanita itu membalikkan tubuhnya, menunjukkan punggungnya yang bolong, berlubang besar dengan tepi-tepi yang penuh luka robekan. Lubang itu tampak seolah-olah ada sesuatu yang pernah keluar dari dalam tubuhnya, seperti sesuatu yang direnggut paksa. Dari dalam lubang itu, terlihat organ-organ dalam yang hitam dan busuk, serta cacing-cacing yang merayap keluar dari sana. Wirya menjerit, tetapi suaranya tidak keluar. Sosok wanita itu perlahan-lahan mendekati rumah, dan suara ketukannya menjadi semakin keras. Pada saat yang bersamaan, Wirya merasakan udara di dalam rumah menjadi semakin dingin, dan suara tangisan bayi bergema di seluruh ruangan, semakin keras hingga membuat telinganya sakit.
Ketika pintu rumah terbuka dengan sendirinya, sosok wanita itu berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata yang kosong dan penuh kebencian. Mulutnya bergerak, dan suaranya terdengar seperti suara ribuan bisikan yang menggumamkan sumpah dendam. Dalam ketakutan yang luar biasa, Wirya berlari ke dalam rumahnya, tetapi di setiap sudut, ia melihat bayangan Ambar, tersenyum dengan wajah yang menyeramkan. Akhirnya, Wirya ditemukan tewas di dalam rumahnya oleh penduduk desa keesokan paginya. Tubuhnya tergeletak di lantai dengan mata terbuka lebar, wajahnya tampak seperti orang yang ketakutan setengah mati. Yang lebih mengerikan, di punggungnya terdapat lubang besar, sama seperti yang pernah terlihat pada arwah Sundel Bolong. Tidak ada yang tahu bagaimana lubang itu bisa ada di tubuh Wirya, dan penduduk desa memilih untuk tidak mencari tahu lebih jauh. Setelah kematian Wirya, teror di desa mulai mereda, tetapi tidak pernah benar-benar menghilang. Setiap malam Jumat Kliwon, penduduk desa masih bisa mendengar suara tawa lirih dan tangisan dari arah sumur tua. Mereka percaya bahwa arwah Ambar sebagai Sundel Bolong masih menghantui desa itu, menjaga sumur di mana tubuhnya pernah tergeletak dalam penderitaan. Mereka yang masih tinggal di dekat rumah tua itu selalu memberikan sesajen di dekat sumur untuk menenangkan arwahnya, berharap ia bisa menemukan kedamaian suatu hari nanti. Namun, bagi banyak orang di desa itu, sosok Sundel Bolong adalah pengingat tentang kekejaman yang tidak pernah terbalas di dunia nyata, dan tentang betapa kuatnya dendam yang dibawa hingga ke alam kematian. Bagi mereka, Sundel Bolong bukan hanya sekedar hantu, melainkan simbol dari luka batin dan rasa sakit yang tidak pernah bisa disembuhkan, bahkan setelah kematian. Mereka percaya bahwa selama dendam Ambar belum terbalaskan sepenuhnya, arwahnya akan terus menghantui desa, menunggu mereka yang berani mengusik ketenangannya.